Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok 1 membahas tentang teori ekonomi. Saya Bilandur Erawati akan menjelaskan yang pertama dan dilanjutkan oleh rekan saya Gugus Hermawan dan Dwitaria Alita Kupenda. Yang pertama kita bahas yaitu tentang sejarah ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama masa sebelum Adam Smith, yang kedua yaitu Adam Smith, dan yang ketiga adalah masa modern. Pada masa sebelum Adam Smith itu sebenarnya sudah banyak sekali pemikiran tentang ekonomi, bahkan dalam lingkup ekonomi, tapi sayangnya pemikiran tersebut tidak dikemukakan secara sistematis. Pembahasannya terbatas pada topik tertentu dan belum adanya analisis secara menyeluruh mengenai aspek kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat. Keterbatasan tersebut membuat analisis ilmu ekonomi masih dianggap sebagai cabang ilmu yang belum mampu untuk berdiri sendiri. Yang kedua yaitu pada masa Adam Smith. Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723. Beliau dijuluki sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Pemikirannya juga sudah ditulis secara sistematis dan beliau menerbitkan buku yang terkenal berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the World of Nation. Yang kedua adalah pada masa modern. Pada masa modern, teknologi semakin canggih. Kemudian terjadinya revolusi industri. Terjadi juga pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi. Kemudian kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, kemudian membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat ilmu ekonomi sendiri yaitu untuk memberikan masukan untuk mengambil keputusan terhadap tindakan ekonomi. Kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang keempat, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan kepekaan manusia pada masa ekonomi dan global. Sifat-sifat atau unsur teori ekonomi yaitu ada 4, yaitu variabel, asumsi, hipotesa, dan ramalan. Saya akan menjelaskannya. Variabel yaitu besarnya yang nilainya dapat mengalami perubahan. Kalau asumsi itu pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Kemudian hipotesa yaitu pemecahan masalah. Yang keempat yaitu membuat ramalan. Teori ekonomi digunakan untuk meramalkan keadaan yang akan terjadi. Alat-alat analisis ekonomi ada 2, 1 kurva atau grafik, 2 statistik. Kurva atau grafik. Sifat-sifat penting kurva. 1. Mempunyai 2 sumbu, yaitu vertikal dan horizontal. 2. Tiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel. 3. Semakin ke atas atau ke kanan menggambarkan bahwa nilai variabel semakin besar. Kegunaan kurva yaitu mempermudah dan memperjelas isi teori ekonomi. Statistik. Pengertian statistik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah, industri, ataupun sosial. Tujuan penggunaan statistik. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik dapat berperan sebagai penyedia bahan, keterangan,
sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, statistik berperan sebagai penyedia alat untuk mengapungkakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Dalam ilmu pengetahuan, statistik berperan sebagai peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Fungsi statistik yaitu untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidik dan sebagainya. Jenis analisis ekonomi: ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif: analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Contohnya, pendapatan nasional, neraca pembayaran, dan sebagainya. Teori ekonomi: pengertian teori ekonomi yaitu pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ekonomi terapan yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Contohnya, ekonomi perusahaan, ekonomi perbankan, ekonomi syariah, ekonomi pembangunan, dan seterusnya. Masalah pokok perekonomian, pengertian kegiatan ekonomi, pengertian persoalan ekonomi, pengertian kebutuhan masyarakat, dan wujud masalah pokok perekonomian. Pengertian kegiatan ekonomi, kegiatan seorang atau perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsinya. Pengertian persoalan ekonomi. Persoalan yang menghendaki seseorang, perusahaan, atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Pengertian kebutuhan masyarakat. Keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsikan barang dan jasa. Wujud masalah pokok perekonomian. Kelangkaan, scarcity. Kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Pembagian jenis barang. Pembagian jenis barang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama barang bebas dan yang kedua barang ekonomi. Barang bebas, barang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya oksigen yang kita hirup dan sinar matahari. Barang ekonomi, barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya. Contohnya rumah, kendaraan, baju, dan lain-lain. Komponen faktor produksi. Komponen faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanah dan sumber daya alam. Yang kedua, modal. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, keahlian kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor produksi. Benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Tanah dan sumber daya alam. Tanah dan sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanah. Yang kedua, hasil hutan. Yang ketiga, hasil tambang. Tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terampil. Yang kedua, tenaga kerja terdidik. Dan yang ketiga, tenaga kerja kasar. Tenaga kerja terampil memiliki keahlian dari pengalaman atau pendidikan. Tenaga kerja terdidik memiliki pendidikan tinggi dan